Teman wisudawan, selamat sore, selamat malam ya. Apa kabarnya, sehat? Puji Sehat. Tuhan sehat Mas, selamat malam. Eh, Wah, ada Ali ya. Apa kabar, Ali? Lama gak berjumpa ya. Mantan mahasiswa saya dulu. Oke, kira wisuda juga ya. Jadi saya mau ucapkan selamat untuk teman-teman semua. Saya sekarang jadi perwakilan sebagai sekarang ketua wisuda. Jadi saya sebagai ketua wisuda untuk wisuda kali ini. Jadi teman-teman nanti masuk ke wisuda 30 ya, wisudawan yang ke-30 di Asia. Jadi sedikit ada beberapa TM yang kenapa hari ini kita adakan karena ada sedikit aturan mengenai alur dan juga untuk wisuda kita nanti. Mungkin sebentar saja, jadi akan saya share screen dulu sebentar ya. Di sini juga boleh teman-teman kalau mau bertanya juga silahkan. Oke. Ya. Jadi teman-teman masuk ke wisudawan ini teman-teman sudah masuk ke yang 30 ya, wisudawan kita yang ke-30, selamat. Jadi kita memberikan apresiasi karena 30 kita berikan emas ya. Walaupun belum 50 tapi 30 bagi kita sudah emas ya. Jadi tetap wisuda kita nanti di tanggal 16 Mei 2026 nanti di tempatnya di Ijen Suite Resort and Convention Hotel. Jadi tempatnya tidak berubah, kita tetap di situ. Untuk berikutnya ini teman-teman rangkaian acara kita. Jadi hari ini tanggal 2 Mei itu adalah tag time kita. Lalu ini untuk teman-teman yang S1, wisudawan yang S1, nanti tanggal 9 ada acara prom night. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih lengkapnya. Lalu ada networking night. Ini mungkin akan lebih dijelaskan oleh Pak Rifki, sudah hadir juga. Lalu teman-teman S1 dan S2 sama-sama di wisuda di Ijen Sud pada tanggal 16 Mei di hari Sabtu. Ya, jadi nanti rangkaian acara kita dimulai dari hari ini sampai ke wisuda di tanggal 16 Mei. Jadi ini beberapa rundown kita. Jadi wisudawan nanti diharapkan, jadi perlu dicatat ya untuk teman-teman wisudawan nanti pada open gate kita itu di jam 6.30 ya. Jadi di sini teman-teman wisudawan sudah wajib bisa masuk. Jadi teman-teman usahakan 6.30 sudah masuk semua karena nanti di pukul 7 kita akan ada gladi resik terakhir ya. Pagi-pagi sebelum memulai acara. Lalu undangan juga mulai masuk jam 7. Jadi usahakan, biasanya memang kejadian kita sering terlambat itu di jam masuknya, kira terlambat kejadian. Jadi usahakan teman-teman wisudawan mau baik yang S1 maupun S2 tidak ada yang terlambat. Karena acara kita akan dimulai di jam setengah 8. Jadi nanti dimulai open gate 6.30, jam 7-nya 30 menit kita pakai untuk gladi. Ya, seperti itu ya. Lalu kita ada acara mulai dari setengah 8 nanti sampai terakhir sampai jam 12 wisudawan semua kita akan acaranya penutupan, sidang dan lain-lain, sesi foto juga bersama rektorat dan lain-lain. Nanti di akhir acara jam 12 kita ada ramah tamah, ada makanan yang disediakan untuk wisudawan, bagi wisudawan dan juga bagi pendamping. Ya, itu untuk acara rundown kita di tanggal 16 nanti. Lalu ini sedikit susunan duduk, teman-teman bisa diperhatikan ya. Maaf, saya sedikit tidak enak badannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini susunan duduknya. Jadi yang wisudawan S2 itu yang berwarna orange di pinggir kiri atas ya. Jadi wisudawan S2 nanti kalau mencari duduk dia ini menghadap panggung ya. Jadi menghadap panggung ke depan. Jadi pojok sebelah kiri kalau dari panggung itu teman-teman S2. Lalu di belakangnya yang kuning, di belakangnya dan juga di sebelah kanannya itu manajemen. Lalu di belakangnya yang orange itu akuntansi. Di belakangnya warna biru TI. Lalu SK itu hijau. Lalu yang terakhir di paling belakang itu di DKV, di pojok paling kanan maksud saya. Nah, jadi susunannya teman-teman supaya nggak tidak bingung waktu masuk, itu bisa diingat susunannya. Jadi, oh saya S2, saya langsung aja ke pojok kiri. Nanti tinggal cari duduknya di nomor berapa, ya. Jadi biar bisa memudahkan. Tapi tetap memang
setiap sisi nanti ada penerima tamu yang membantu teman-teman wisuda untuk mencari tempat duduk kok. Oke. Mungkin ini ada ketentuan-ketentuan bisa dilanjutkan oleh Pak Ditya. Bisa dibantu Pak Ditya? Oke, Pak Sean, suara saya cukup kedengar Pak Sean? Ya, cukup Pak. Oke, oke teman-teman yang ini yang sepertinya ada yang bocor suaranya, saya minta bantuannya untuk di-mute terlebih dahulu ya. Saya minta waktunya dulu untuk teman-teman memperhatikan terkait dengan ketentuan-ketentuan saat wisuda. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman, akhirnya teman-teman di wisuda ya. Ini tinggal satu langkah lagi, maka teman-teman akan menjadi alumni dari Institut Asia Malang, baik teman-teman yang menempuh sarjana dan juga teman-teman yang pasca sarjana. Oke teman-teman, tentunya di sini ada ketentuan yang harus teman-teman pahami dan juga perlu ditaati ya. Yang pertama ini ada ketentuan dari sesi foto ya teman-teman. Jadi nanti di panggung teman-teman ya, teman-teman itu akan foto 2 kali. Yang pertama foto dengan rektorat, dengan rektor, dengan Bu Rektor, di mana nanti tali toga itu akan dipindahkan. Nah, kemudian setelah dari rektor, jadi salaman dulu ya, dipindahkan dulu, terus salaman, foto, nggak usah ngobrol, nggak usah pose yang lain-lain, karena sekali lagi di sini kita bakal ada 390 mahasiswa yang akan diwisuda. Jadi cepat atau tidaknya prosesi wisuda nanti tergantung teman-teman ya, karena pengalaman sebelumnya kita coba untuk mempercepat proses wisudanya, tapi masih ada juga teman-teman wisudawan yang mau berpose dulu lah, yang mau selfie dulu lah dan lain sebagainya, sehingga menghambat prosesi. Nah, kami harap hal itu tidak terjadi ya, agar prosesi juga tidak terlalu lama-lama teman-teman semua. Jadi nanti akan ada 2 kali sesi foto. Yang pertama dengan Bu Rektor akan memindahkan tali toga, kemudian salaman, hadap kamera, langsung setelah selesai foto langsung jalan. Nanti bakal ada foto, kalau misalkan teman-teman dari FTP berarti nanti akan ada foto dengan dekan ya, ada foto dengan dekan FTP. Kemudian teman-teman yang FEB bakal ada foto bersama dengan dekan FEB, dan untuk teman-teman yang pasca sarjana nanti akan ada foto dengan direktur pasca sarjana. Nah, foto dengan dekan maupun direktur nanti itu sekaligus penyerahan ijazah, sama sistemnya ya, salaman, penyerahan ijazah, foto, langsung turun. Saya harap tidak ada ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya ya. Ini semua kami tekankan agar prosesi wisuda bisa berjalan dengan cepat, tidak memakan waktu terlalu lama. Ya, sekali lagi, cepat atau tidaknya juga tergantung dari teman-teman semua. Kemudian, nah ini ya ketentuan fotonya bersama rektor, posisinya upayakan wajah menghadap kamera. Kemudian nanti seperti yang disampaikan Pak Sean tadi, ketika penutupan sidang wisuda ya, nanti rektorat akan keluar dari dari ballroom. Itu bukan berarti acara selesai ya. Di situ kita akan menunggu rektorat untuk masuk kembali ya kan, untuk foto per prodi itu ya, foto per prodi. Nah ini jadi sesi foto bersama. Jadi setelah sidang ditutup oleh Bu Rektor ya, nanti akan ada prosesi rektorat meninggalkan ballroom. Nah itu bukan berarti acara selesai ya, akan ada sedikit acara selingan sambil menunggu rektorat masuk kembali untuk foto per prodi. Jadi kalian bisa meninggalkan ruangan wisuda itu ketika prodi teman-teman sudah selesai foto bersama rektorat. Nah itu yang perlu dicatat. Oke, lanjut Pak Sean. Ini Pak, saya jelaskan ini ya. Apa? Saya dijelaskan ini Pak. Nah, ya bisa. Oke. Nah ini teman-teman, ini nanti yang akan kita gladikan di jam 7 pagi tanggal 16 saat wisuda nanti. Ini adalah alur prosesinya ya. Jadi diingat-ingat teman-teman ya, alur prosesinya. Nah itu nanti yang kita akan mulai dari teman-teman dari pasca sarjana dulu. Itu pasti ya. Nanti teman-teman akan standby
di garis yang sebelah kiri, garis panah yang sebelah kiri, ya, yang dekatnya MC itu, ya, dekatnya MC. Nah, itu akan standby di sana, saya akan menjadi stopper di sana, ya. Dan teman-teman, nanti alurnya adalah dari MC situ kalian akan naik panggung, ya, naik panggung, foto bersama Bu Rektor, kemudian jalan, foto bersama dekan ataupun direktur pasca, dan nanti baliknya itu langsung lewat alur jalan sebelah kanan. Jadi lewat belakang lagi. Jadi tidak ada yang nyelinap langsung lewat depan, tidak ada, ya. Jadi harus lewat belakang. Nah, nanti untuk lebih jelasnya pastikan kalian datang tepat waktu saat gladi, ya. Jadi ini perintah terakhir dari dosen-dosen kalian atau dari perwalian kalian untuk kali ini jangan telat. Oke. Nah, ini ya. Jadi nanti silakan bisa diperhatikan lagi untuk alur prosesi wisudawannya, ya. Jadi nanti dimulai dari yang sebelah kiri. Sebelah kiri, nah nanti akan melewati MC, ya. Kemudian nanti naik ke atas panggung. Nah, nanti setelah naik atas panggung itu langsung bertemu dengan Bu Rektor, ya. Tundukkan kepalanya agar Bu Rektor mudah untuk memindahkan tali dari toganya, kemudian bersalaman, ya, toleh ke arah kamera, foto, langsung jalan lagi menuju dekan atau direktur pasca, ya, tergantung nanti dari fakultas apa. Nah, sama akan ada salaman sama pemberian ijazah, langsung hadap kamera, foto, silahkan langsung turun ke dari panggung, ya, turun dari panggung, nanti langsung lewat jalan sebelah lorongnya itu, ya, sebelah kirinya. Nah, silakan lewat sana, jangan sampai ada yang lewat bagian depan, harus lewat belakang lagi. Nah, bagi teman-teman yang berada di posisi sebelah kanan, nah teman-teman berarti otomatis itu harus menuju ke arah belakang terlebih dahulu, ya, hingga berhenti ke tempatnya MC, ya. Nanti kita akan prosesi di tanggal 16, jadi jangan ada yang telat. Seperti yang disampaikan Pak Sean, kedatangan adalah 6:30. Jadi 6:30 kalian sudah harus mulai berdatangan. Tidak usah nunggu temennya, tidak usah banyak cincong dan lain sebagainya, segera masuk. Kalau pengen acara bisa mulai tepat waktu, ya itu juga tergantung kalian juga. Nah, itu ya. Jadi nanti pasti bakal ada ngoprak-ngoprak, karena saya sudah ngomong ini berkali-kali, tapi ujung-ujungnya banyak yang di luar masih entah nunggu temennya lah dan lain sebagainya, ya. Jadi saya harap teman-teman bisa membantu kita juga, ya, untuk bisa memulai prosesi ini dengan tepat waktu juga. Nah, itu jadi tergantung teman-teman juga. Oke, next Pak Sean. Sudah sih Pak, mungkin ada tambahan sendiri Pak dari Pak Ditya. Oke, ketentuan-ketentuan yang seperti tahun lalu nggak ada ini Pak Sean? Nggak ada, nggak dikasih sih. Oke, teman-teman, ketentuan lagi yang mungkin tidak ada di sini, jadi saya minta perhatiannya lagi. Jadi nanti teman-teman di prom night, ya, ini yang pertama, di prom night ataupun di networking night nanti, ini Pak, ya, teman-teman itu nanti bakal ada pembagian toga, ya. Nah, pembagian toga itu beserta dengan undangan, ya. Jadi undangannya itu bentuknya adalah gelang, ya, undangan yang akan diberikan bagi pendampingnya, ya. Jadi tolong diperhatikan dengan sangat, karena saya sudah menyampaikan berkali-kali, bertahun-tahun saya jadi panitia wisuda, masih ada saja wisudawan yang tidak memasangkan terlebih dahulu gelangnya. Ingat, yang datang itu mayoritas adalah orang tua kalian. Tolong dibantu untuk dipasangkan terlebih dahulu gelangnya, karena akibatnya kalau tidak dipasangkan terlebih dahulu, ya mohon maaf, mungkin beliau pendamping kalian kurang paham, akhirnya lama untuk memasangnya, jadi beliau tidak bisa segera masuk ke dalam ballroom. Karena syarat bisa masuk ke dalam ballroom adalah undangan sudah dipakai, sudah digelangkan. Jadi kalau cuma ditunjukkan aja, kita tidak akan memperbolehkan masuk, ya. Dipakai,
baru bisa kami persilahkan masuk. Jadi sekali lagi, baik teman-teman S1 dan teman-teman S2, tolong pendampingnya dibantu untuk memastikan bahwa sebelum teman-teman masuk ke dalam ballroom, mereka sudah menggunakan gelangnya. Nah, itu saya minta bantuan. Karena tim kami tentunya juga akan kewalahan jika harus membantu sekian banyak pendamping. Di sini bakal ada yang di wisuda 395, kalikan aja 2. Nah, kita harus membantu sebanyak itu, belum yang undangan tambahan juga. Mohon yang suaranya bocor bisa di-mute terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Oke, itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua itu adalah terkait dengan kitir. Ya, jadi teman-teman nanti ketika teman-teman masuk ke ballroom, sebelum masuk ke ballroom, teman-teman itu bakal absen di di prodinya masing-masing, ya. Nanti akan ada yang membantu tim di sana untuk absensi. Nah, ketika teman-teman sudah absen, teman-teman akan mendapatkan kertas. Kertas itu ada tulisan nama dan ada tulisan nomor. Teman-teman, ayo suaranya yang bocor, ayo. Karul Indra Pratama, mohon bantuannya untuk di-mute terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, saya ulangi sekali lagi, nanti teman-teman ketika di ballroom, ya, kalian akan absen. Nah, setelah absen, kalian akan diberikan kartu. Oke, kartu tersebut adalah kartu kitir yang ada nama dan nomor kursi. Jangan dihilangkan, itu harus dibawa. Ya, ketika Anda mau prosesi, karena kartu kitir itulah dasar bagi MC untuk membaca nama kalian dan juga teman-teman dari prodi mana. Jadi kalau sampai kitir itu hilang, otomatis MC tidak bisa membaca nama teman-teman. Otomatis kalian tidak bisa naik panggung. Jadi saya minta tolong perhatiannya sekali lagi, kitir jangan sampai hilang, jaga baik-baik. Ya, karena susunan kursi ini teman-teman itu sama dengan susunan ijazah yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari akademik. Jadi syarat yang lainnya adalah kursi tidak boleh ditukar. Jadi kalau kalian sudah dapat misalkan nomor 100, ya berarti kalian harus duduk di nomor 100. Nggak boleh, oh teman saya ada di sebelah sana, saya mau duduk di sebelah teman saya. Nggak bisa. Otomatis ijazah kalian akan keliru, pemanggilan kalian juga akan keliru. Itu dampaknya. Jadi nggak usah aneh-aneh, teman-teman. Ikuti penomoran dari kartu kitir itu tadi. Ya, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Sekali lagi, ya, kitir tidak boleh hilang, disimpan baik-baik karena kitir itu yang akan diberikan kepada MC dan MC akan memanggil nama Anda serta prodi Anda untuk bisa naik ke podium bersalaman dengan direktur dan penyerahan ijazah oleh dekan atau direktur pasca sarjana. Ya, dan yang kedua, kursi tidak boleh ditukar. Duduk sesuai dengan nomor yang sudah disediakan. Nanti bakal ada anggota tim panitia yang membantu teman-teman mencarikan nomor kursinya kalau misalkan teman-teman juga merasa kebingungan ketika mencari nomornya. Nah, itu kemudian juga terkait undangan teman-teman. Nah, ini ya, kami tidak menerima alasan apapun ya. Ketika entah itu undangan hilang atau undangan itu tertinggal, maka pendamping dilarang masuk. Itu sudah sering terjadi. Jadi teman-teman yang sudah, saya sekali lagi minta bantuannya, tolong perhatikan juga pendampingnya, ya kan? Pastikan undangan itu dibawa oleh pendamping kalian masing-masing. Kalau misalkan di sini ada nanti yang teman-teman berangkatnya itu berbeda dengan pendampingnya, kami di forum nanti ya, panitia menyiapkan tempat penitipan undangan. Jadi nanti pendampingnya tinggal menemui tim panitia untuk mengambil undangan atas nama siapa. Ya, atas namanya pasti atas nama wisudawannya. Nah, itu dia.
ya. Jadi sekali lagi, undangan tolong diperhatikan, jangan sampai pendamping kalian kebingungan sehingga tidak masuk, harus menunggu di luar, kasihan pendamping kalian sudah jauh-jauh. Nah, itu ya teman-teman, saya minta tolong banget untuk perhatikan juga pendampingnya. Karena tadi promnet kalian itu ada di tanggal berapa Pak Sian? Tanggal 9 ya. Sedangkan Tanggal untuk 9. wisudanya tanggal 16, nah itu ada jeda waktu. Ya, tolong jangan ceroboh. Ya, undangan dijaga ya, atau bisa langsung diserahkan ke pendampingnya di hari H saat wisuda. Tolong diingatkan kembali pendampingnya jika memang teman-teman tidak berangkat bersamaan dengan pendampingnya, tolong diingatkan, jangan sampai undangan itu tertinggal, karena apapun alasannya panitia tidak akan memperbolehkan undangan masuk jika tidak memakai gelang undangan. Jadi sebelumnya kami mohon maaf dulu di sini ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman wisudawan yang teledor, kami mohon maaf dulu di sini ya. Kami tidak akan pernah mengizinkan pendamping teman-teman masuk kalau tidak membawa undangan. Jadi ya kalau misalkan hilang, memang tetap mau masuk, ya mohon maaf, silahkan beli undangannya lagi. Nah, harganya berapa? Ya, harganya sesuai dengan Anda membeli undangan tambahan. Nah, itu dia. Ya, jadi tolong dijaga baik-baik undangannya. Oke, mungkin bisa next dulu Pak Sian. Oke. Di sini ada ini nggak? Ada informasi terkait dengan baju toganya nggak? Nggak ada, Pak. Oke, Mungkin bisa langsung dijelaskan aja, Pak. akan mendapatkan toganya ya. Jadi harapan kami karena teman-teman mendapatkan toganya hamin seminggu ya. Jadi silakan kalau misalkan ada yang entah ya teman-teman mau menyesuaikan kembali, maksudnya dari segi ukuran dan lain sebagainya, dipersilahkan ya. Tapi hati-hati ya, karena masih ada aja kejadian toga hilang dan kami tidak akan mengganti karena kami memesan toga pas sesuai dengan jumlah wisudawan. Jadi kami tidak punya cadangan. Jadi kalau toga kalian hilang ya sudah. Gitu ya. Memang ada Pak yang hilang, ada. Ada wisudawan pernah ada kejadian toganya itu jatuh di jalan. Kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi saya harap teman-teman bisa memperhatikan itu. Kemudian mungkin ini sudah ada di surat edaran, saya reminder kembali ya. Tolong diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada di surat edaran wisuda ya, teman-teman semuanya, terkait dengan juga ketentuan membawa anak kecil seperti apa ya. Seingat saya itu ketentuannya maksimal adalah yang disediakan adalah anak di bawah umur 10 mohon maaf, anak di atas umur 10 tahun sih saya. Tapi nanti silakan dicek lagi di surat edarannya ya. Nah, itu seperti apa ketentuannya, apakah harus membeli undangan tambahan, karena biasanya anak sudah umur 10 tahun juga dia duduk sendiri ya, maka itu harus dipertimbangkan juga. Karena gelang undangan itu kita berikan hanya untuk 2 pendamping ya. Jadi kalau sudah membawa anak di atas 10 tahun, 10 tahun di atas 10 tahun, maka ya harus membeli undangan tambahan. Jadi tolong diperhatikan teman-teman semua, atau bisa dicek lagi DSE-nya kalau misalkan saya ada yang keliru. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk bajunya ya, baju toganya, jadi sebelum toga pasti nanti akan ada bajunya, kalian juga pasti paham itu ya. Jadi untuk yang perempuan ya, yang perempuan silahkan teman-teman bisa menggunakan kebaya ya, silahkan menggunakan kebaya, ataupun teman-teman mau menggunakan long dress silahkan. Pada intinya di sini saya ingin menyampaikan adalah untuk yang perempuan, tampillah secantik mungkin ya, ini momen kalian, jadi tampillah secantik mungkin ya, seanggun mungkin, silahkan. Kemudian nanti setelah teman-teman entah menggunakan kebaya atau menggunakan long dress tersebut, maka nanti akan ditutupi oleh toga wisuda. Nah, kemudian untuk yang laki-laki ya, untuk teman-teman yang laki-laki ya, silahkan teman-teman bisa menggunakan hem ya, hem atasan terang. Oke, saya tidak menentukan warnanya. Jangan tanya, Pak, biru itu terang apa enggak? Jangan tanya. Ya, pokoknya warnanya terang.
hem warna terang, kemudian berdasi. Warna dasinya apa Pak? Sesuaikan. Ya. Kemudian untuk celananya gunakan celananya warnanya gelap. Selain hitam, pokoknya gelap. Hitam boleh. Kalau mau pakai non hitam, pokoknya warnanya gelap. Nah, itu biru dongker dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu teman-teman terkait dengan bajunya. Kemudian yang laki-laki, sepatu usahakan teman-teman bisa menggunakan pantofel. Kalau misalkan saya nggak ada pantofel, bagaimana Pak? Gunakan sepatu yang layak untuk acara formal. Saya cuma bisa menyampaikan itu aja. Ya. Nah, itu kemudian warna dasinya sekali lagi sesuaikan ya. Pada intinya saya ingin teman-teman yang laki-laki tampillah segagah mungkin, tampillah setampan mungkin. Nah, itu dia. Ya. Nah, itu ya. Nah, silahkan itu ya. Itu sudah ada ketentuannya ya. Tapi di sini karena ketutupan toga, biasanya saya tidak mewajibkan teman-teman menggunakan jas. Jadi silahkan jika mau menggunakan jas, silahkan. Jika tidak mau menggunakan jas, langsung saja ya. Pasti ada hemnya, kemudian ada dasinya, kemudian akan ditutupi oleh baju toganya. Itu dia ya. Nah, itu teman-teman. Silahkan teman-teman bisa menyesuaikan pakaiannya. Pada intinya adalah atasannya putih, atasannya terang, bawahannya gelap, dasi silahkan menyesuaikan. Pada intinya tampillah segagah dan setampan mungkin ya. Sing rambutnya biasa nih nggak pernah disisir, tolong disisir ya, yang rapi. Anda bakal foto dengan motor, kalian bakal foto dengan dekan, mungkin nanti teman-teman bakal foto dengan teman-temannya atau dengan pendampingnya dan lain sebagainya. Tampillah secantik mungkin dan tampillah setampan mungkin. Itu momen kalian. Nah, itu saja ya. Nah, itu jadi tolong ketentuan dalam surat edaran tolong dibaca kembali. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian sepertinya itu untuk ketentuan-ketentuan umumnya di dalam wisuda, teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada diskusi sebelum lebih jauh lagi, mungkin Pak Sian bakal ngumumin terkait dengan komen dan lain sebagainya. Oke, saya baca dulu di chat. Oke, Pak izin bertanya, saya kan dapat 2 jatah pendamping. Jika satu untuk suami saya, yang satunya untuk anak saya, namun usia 8 tahun, apa boleh? Nah, coba di surat edaran ada surat edarannya di atas 10 tahun Pak. Di atas 10 tahun. Nah, itu dia. Iya. Ya. Jadi bisa minta bantuannya untuk bisa ditaati surat edarannya. Oke. Nah, ini ya, teman-teman. Pendamping sudah tidak berlaku anak-anak di bawah 10 tahun. Oke. Nah, itu ya teman-teman, tolong itu diperhatikan ya. Bukannya apa-apa, karena itu memang sudah aturan dari kampus, maka ya kita taati. Oke, kemudian ada lagi ini dari Naren ya, nama akunnya tadi dari Amelia Agustin. Oke, ini sekarang dari Naren. Izin bertanya, untuk undangan maksimal masuk jam berapa sebelum close door? Oke, izin bertanya untuk undangan maksimal masuk jam berapa? Undangan itu akan berbeda ya, maksudnya kalau wisudawan masuknya jam 6:30. Nah, biasanya untuk undangan pendamping itu bakal mulai kita persilahkan masuk jam 7. Nanti kita juga lihat kesesuaiannya atau keadaannya teman-teman wisudawan sudah banyak yang masuk apa belum. Semakin cepat kalian teman-teman masuk, maka semakin cepat juga pendamping kalian bisa masuk. Jadi tolong itu juga menjadi perhatian teman-teman semua. Oke. Oke, kemudian dari Diki Pratama. Pak izin bertanya, untuk yang tidak bisa menghadiri wisuda bagaimana? Ya tolong diinfo ya. Kalau nggak bisa tidak bisa. Ambilan ijazah ya, karena jujur aja sampai sekarang itu juga ada yang nggak ngambil ijazahnya. Kadang kita juga bingung tujuannya kuliah itu apa, udah lulus dapat ijazah kok ijazahnya nggak diambil. Oke, itu ya Mas Diki.
Kalau yang tidak bisa menghadiri sudah bagaimana, silakan bisa menghubungi nomor kontak di sana, konfirmasi bahwa Anda tidak bisa hadir, jadi nanti biar oleh tim akademik itu bisa ditandai seperti itu ya. Oke. Kemudian ada dari Dian Wahyu Ningtyas, izin bertanya, jika tidak bisa mengikuti acara wisuda, apakah toga bisa diambil saat pengambilan ijazah? Oke, nah sepertinya kalau memang teman-teman juga tidak bisa hadir saat wisuda, dan kan toga itu pengambilannya kan saat promnet ya, otomatis kalau misalkan saat promnet itu tidak diambil, berarti ya paket-paket yang didapatkan baik itu toga sampai ijazah ya bisa diambil pasca wisuda seperti itu di kampus ya. Jadi nanti silahkan bisa langsung menghubungi dari untuk pihak kontak yang ada di surat edaran seperti itu ya. Kemudian ada lagi ini dari Wahyu Pratama, Pak hanya pakai kemeja tanpa jas apa bisa? Bisa ya, selama ini bisa ya. Jadi pada intinya yang wajib itu adalah kemeja, dasi, dan pasti celana sama sepatu ya. Nah itu, jadi silahkan kalau yang mau pakai jas silahkan pakai jas, yang tidak menggunakan jas ya tidak ada masalah ya. Yang pasti ketentuannya kemejanya itu adalah warna cerah, dasinya silahkan menyesuaikan, untuk bawahannya warnanya gelap ya. Sepatunya usahakan pantofel atau untuk sepatu resmi lainnya yang memang layak untuk acara formal itu ya. Itu Mas Wahyu. Kemudian ada Moh Adi Gufron, izin bertanya, untuk wisudawan laki-laki apakah boleh memakai kemeja batik? Tidak ya, jadi gunakan kemeja polos ya, jadi bukan kemeja batik, gunakan kemeja polos. Oke. Kemudian dari Mia, Pak apa bisa undangan dan toga Pak apa bisa undangan dan toga diambil oleh teman yang hadir di promnet? Bisa ya, saya sudah konfirmasi dengan nanti tim yang di sana ya. Undangan dan toga bisa diambil oleh teman yang hadir di promnet dengan syarat bisa menunjukkan bukti kwitansi pembayaran wisuda itu ya. Jadi nanti Mbak Mia ataupun teman-teman yang mungkin berhalangan hadir di promnet bisa menitipkan untuk diambilkan toganya sama undangannya ke temannya, tapi dengan syarat kwitansi yang di email itu kirimkan ke temannya karena untuk bisa mengambil toga. Di grup wisudawan agar undangan rekaman dari sosialisasi ini bisa dikirimkan di grup. Oke, kemudian ada Dwi Nawangwulan, pintu masuk wisudawan dan pendamping apakah berbeda Pak? Ya, kalau pintu masuk ke arah ballroomnya sama, tapi untuk masuk ke cara wisudanya itu berbeda pintu. Nah itu ya, nanti mungkin perlu hadir dulu ya, tahu ya. Jadi kayak ibaratnya kita itu masuk ada pintu kaca dulu, nah semuanya lah pintu kaca itu, baik itu wisudawan mau baik itu pendamping. Tapi nanti untuk pintu masuk ke dalam area wisudanya ya, dalam ballroomnya itu, yang wisudawan lewat sebelah kanan, yang pendamping lewat lurus, tapi tetap di satu area yang sama kok, jadi nggak beda jauh. Oke, Esther Deborah, apakah keluarga yang menunggu di luar gedung bukan undangan disediakan tempat Pak? Oke, kami sudah koordinasi dengan pihak hotel untuk menyediakan satu tempat ya. Jadi area di dekat ballroom itu bakal steril, kami tidak menyediakan kursi dan lain sebagainya ya. Jadi untuk anggota keluarga yang bukan undangan nanti kami sediakan sendiri di dekatnya lobi hotel ya. Kalau nggak salah itu ruangan namanya ruangannya Amarta seingat saya, nanti akan diinformasikan lagi. Oke. Kemudian ada lagi dari Dian Wahyuningtyas, baik terima kasih jawabannya Pak. Oke, sama-sama. Kemudian ada MJ Miling, malam Pak, izin bertanya apakah ijazah bisa diambil setelah wisuda karena posisi saya di luar kota Pak? Bisa ya, bisa, silahkan bisa konfirmasi ke kampus gitu ya. Vera Eka Ristanti, berarti nanti Mbak
Mbak atau Bu MJ Mailing ini ya. Nah ini berarti kalau memang tidak bisa hadir wisuda, tolong konfirmasi juga seperti itu ya. Oke, kemudian ada Vera Eka Ristanti. Pak, izin bertanya kalau tidak bisa ikut promnat untuk pengambilan toganya bagaimana? Apakah bisa diambil di kampus sebelum tanggal wisuda? Nah ini sudah ada pesan, seingat saya Pak Sian bisa diambil dalam rentang ini ya, mendekati wisuda ya Pak Sian ya. Bisa Pak. Jadi kalau yang mungkin berhalangan hadir di promnet, tapi bisa di hari selain promnet, bisa mengambilnya ke kampus, tapi di jam operasional. Jadi jangan ada yang tiba-tiba malam datang kalau nggak ada orangnya nggak bisa dikasih. Gitu ya. Mungkin tambahan dari saya, jadi kalau mau ambil toga untuk wisudawan yang tidak ikut prom night, itu di hari kerja sampai hari Kamis. Nah, di hari Jumatnya itu di gedung. Bisa langsung di gedung. Jadi kalau di hari lain, dari Senin sampai Kamis, silahkan ambil di kampus. Tapi di hari Jumatnya, jadi sebelum wisudanya itu bisa diambil di gedung langsung. Langsung ambil di hotel. Karena nanti Ya. panitia untuk hari Jumat semuanya itu bakal standby di hotel. Jadi kalau yang kalian mau ngambilnya di Ramin 1, silahkan ngambil di hotel langsung. Nah itu ya. Kemeja lengan pendek boleh Pak, jangan lengan panjang. Ya, itu dari Wagianto. Oke, kemudian dari Audi Saputra, izin bertanya terkait promnet yang diadakan pada tanggal 9 Mei nanti, apabila tidak mungkin hadir, apakah boleh untuk pengambilan toga tiket di lain hari? Nah, tadi sudah saya jawab ya, dari Audi Saputra, boleh, tapi di jam kerja, Senin sampai Kamis. Untuk hari Jumat, tanggal 15-nya, kalau mau ngambil, langsung ke hotel. Oke, Pak Gianto, kemeja lengan pendek boleh Pak, jangan, pakai lengan panjang. Terus ada lagi Amelia Agustin. Pak izin bertanya untuk toga jika mau diambil sendiri lain hari apa bisa ya Pak meskipun tidak ikut promnat. Tadi sudah saya jawab. Oke, Putu Eka Widyastuti. Pak untuk toga wisuda tanggal 15 bisa diambil start jam berapa nggih? Sore. Ya, di atas jam 4. Sampai jam berapa Pak? Kalau kami sudah pulang ya berarti nggak bisa ngambil. Jadi ojo, jangan kelamaan gitu ya. Jadi insya Allah kami mulai bisa standby itu jam 4 sore ya di hotel karena sebelumnya kita pasti ada persiapan. Nah, jadi silakan mungkin bisa bisa datang jam 4 tapi jangan juga terlalu malam ya. Karena kalau kami sudah persiapan kami sudah selesai, tentunya panitia bakal banyak yang pulang ya sehingga tidak bisa membantu teman-teman untuk mengambil ataupun mengambilkan toganya. Jadi itu ya, tolong bisa dicatat. Kemudian Fitra Eka Ardiansah, permisi Pak, maaf saya telah gabung untuk PPT-nya nanti apakah di-share? Ya, di-share. Kemudian Suci Lestari, izin bertanya, apakah surat edaran bisa di-share di grup wisuda Pak? Seharusnya sudah dapat ya di awal, tapi oke, tidak apa-apa, bisa dikirimkan ulang. Kemudian Christian Henry, izin tanya Pak, untuk yang di ruang tunggu lobby tadi untuk keluarga yang lain, apakah bisa dikasih TV untuk lihat acara atau ada live YouTube-nya? Ya, biasanya memang kami sediakan TV ataupun live YouTube-nya. Jadi kami usahakan itu tetap ada. Kemudian ada Nailus Syarifah, izin bertanya Pak, nomor urutan duduk itu sesuai abjad atau NIM? Tidak ada sesuai abjad, tidak ada sesuai NIM. Semua itu sudah diurutkan oleh tim akademik. Saya sendiri pun nggak tahu itu urutannya berdasarkan apa. Ya, jadi tidak ada nomor urut duduk itu tidak entah sesuai abjad, entah sesuai NIM. Pokoknya nanti teman-teman langsung dapat kertas kipir itu ada nama sama nomor kursi, sudah ikuti itu aja. Simple. Kemudian terakhir Mia, izin bertanya Pak untuk mengenai gladi bersih itu bagaimana Pak ya? Jam 7 pagi tanggal 16 ya. Jadi nanti kita bakal ada gladinya itu adalah prosesi wisuda. Jadi nanti akan ada yang mencontohkan alur jalannya itu nanti seperti apa. Kemudian bakal ada himbauan-himbauan dan kemudian juga ada ketentuan-ketentuan itu nanti juga akan disampaikan. Kemudian juga berkaitan dengan ini ya, pembacaan janji wisudawan. Nah itu juga gladinya itu juga ada di tanggal 16 itu. Oke, Maria Melani, Pak, apabila sekarang ingin menambah pendamping lagi, apakah bisa? Sebenarnya sudah kami tutup hari ini, ya, hari ini sudah terakhir. Kita lihat dulu, karena yang dikhawatirkan
kita membatasi kuota undangan tambahan itu adalah sesuai dengan kapasitas maksimal hotel. Ya, jadi untuk sementara info terakhir undangan tambahan sudah ditutup. Oke, kemudian ada dari Aji Mei Tono. Oke, izin bertanya, untuk wisudawan pria memakai kemeja lengan panjang berwarna terang polos atau bermotif? Lebih baik polos. Ya, lebih baik polos. Karena kalau polos itu match dengan dengan tokanya. Oke. Kemudian Robi Andre Zainaldi izin bertanya, jika kedua pendamping berhalang hadir karena keluar kota, apakah tidak dapat? Tidak ada masalah. Ya, jadi undangan itu kita berikan agar pendamping bisa masuk ke dalam area ballroom. Tapi kalau memang pendamping berhalangan, ya monggo. Itu kami serahkan kepada wisudawan dan keluarga. Ya, jadi pendamping berhalangan untuk hadir atau tidak, ya itu tentunya kami serahkan kepada pihak keluarga dan wisudawan. Ya, pada intinya sekali lagi undangan wajib dibawa dan wajib dipakai. Jadi usahakan waktu nyampe hotel itu ya, kalau misalkan teman-teman jalannya bareng sudah dipakai. Ya, dibantu untuk dipakaikan gelang undangannya. Biar nanti masuknya itu biar bisa lebih cepat. Karena biasanya yang membuat lama itu kami harus membantu pasangkan gelangnya dulu baru bisa masuk. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, saya rasa itu ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi nanti teman-teman surat edaran nanti saya minta bantuan Pak Sean dan juga mungkin tim yang ada di grup wisudawan untuk bisa mengirimkan kembali ya. Kemudian nanti PPT ini juga akan share di grup wisudawan. Nanti juga sosialisasi ini videonya juga nanti akan dikirimkan, dan nanti jika ada informasi tambahan nanti juga akan di-share di grup wisudawan ya. Itu teman-teman, pada intinya yang kami harapkan adalah teman-teman datang tepat waktu ya, kemudian patuhi aturan-aturan yang ada, ikuti acara wisuda ya, ikuti acara wisuda susunannya dari awal sampai dengan akhir ya. Tolong perhatikan lagi yang saya catat juga ya, bahwa ketika rektorat meninggalkan lapangan dan meninggalkan forum ya, bukan berarti acara selesai, karena nanti rektorat bakal masuk lagi untuk foto per prodi. Setelah foto per prodi, pokoknya tandanya itu kalau sudah dipersilakan foto per prodi, nah nanti prodinya Mas naik ke panggung foto dengan rektorat. Setelah foto silahkan boleh pulang, boleh menikmati makanan atau hidangan yang sudah disajikan oleh panitia. Oke, ada lagi Vicky Fahrudilah, Pak, untuk cowok apakah rambut harus rapi? Yo rapi tarek ya, usahakan rapi lah. Mau yang biasanya waktu kuliah acak-acakan ya sekarang yang rapi lah. Kalian bakal naik ke atas panggung ya kan, ketemu dengan jajaran rektorat dan jajaran dekanat. Teman-teman bakal dilihat oleh pendampingnya ya, yang sudah menikah bakal dilihat oleh istrinya, mungkin anaknya, mungkin atau mungkin orang tuanya yang mungkin masih belum menikah ya kan, entah dilihat oleh calonnya, orang tuanya, kakaknya, adiknya atau saudaranya. Ya kalau saya boleh saran ya, tunjukkan inilah ya keadaan terbaik kalian ya. Jadi untuk sekali ini penampilah yang sebaik mungkin ya, serapi mungkin. Itulah dari saya, Mas Vicky Fahrudilah, insyaallah. Oke, ada lagi? Saya tunggu. Kalau nggak ada, ada muncul. Pak, pendamping atau orang tuanya masuk apakah diarahin ke kursinya? Soalnya takut nyasar, Pak. Kalau pendamping bebas kursinya. Ya, jadi beda dengan wisudawan. Kalau wisudawan ada nomor-nomornya ya, karena berkaitan dengan urutan pemanggilan dan juga penyerahan ijazah ya, karena jangan ijazah itu biar nggak tertukar gitu ya. Nah, tapi kalau pendamping duduknya bebas ya, kami sudah menyediakan kursi untuk pendamping. Jadi pendamping duduknya silahkan mau duduk di bagian mana saja, mau di depan atau di belakang, pokoknya selama ada di area
kursi pendamping. Jadi tidak kami berikan nomor untuk pendamping. Ya, jadi pendamping sekali lagi tidak ada nomornya. Ya, yang ada nomornya itu cuman wisudawan aja. Pendamping tidak ada. Oke, ada lagi? Baiklah Bapak, terima kasih informasinya. Selamat tinggal rambut gondrong ya, enggak apa-apa. Oh, Mas ya, kali-sekali ya kan. Habis ini habis wisuda ya kan. Siapa tahu habis wisuda lamaran. Ya tahu masa ya lamaran mau compang-camping kan juga nggak bagus. Ya kan. Nah, seperti itu. Ya, momen inilah, momen 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 ini cuman sekali lah ya. Momen cuman sekali, jadi kalau saya memberikan saran, selalu memberikan saran kepada mahasiswa, tampillah yang terbaik. Ya, teman-teman. Oke, ada lagi? Saya tunggu paling nggak 1 menit. Kalau nggak ada yang tanya, saya anggap teman-teman sudah paham dengan ketentuannya. Ya, sekali lagi, selain ketentuan yang saya sampaikan tadi, tolong dibaca lagi surat edarannya terkait dengan ketentuan-ketentuan saat wisuda. Itu dari saya, sepertinya tidak ada lagi. Saya kembalikan ke, oh ada lagi, PPT-nya di-share Pak ya. Yes, oke. Nah, saya kembalikan ke Pak Sian. Silakan Pak Sian. Oh ya. Terima kasih Pak Ditya. Jadi udah lengkap ya Bapak Ibu, teman-teman S1 S2 Pasca Sarjana. Jadi nanti untuk PPT-nya akan saya share, jadi nanti rekaman juga ada, saya akan share juga, sama surat edaran harusnya udah di-share lama ya. Mungkin udah sebulan, mungkin bisa dicek-cek lagi di grupnya atau nanti saya kirim ulang lagi. Ya, ini sudah saya berikan semua nanti setelah ini ya, teman-teman. Kecuali yang Pak Sian, ini yang di chat ada lagi nih. Oh ini ya, dari Pak Doni, dari Mas Doni. Ini panitia. Ini ya, tolong diperhatikan lagi teman-teman. Isi form kehadiran untuk Promnet S1. Ini dari panitia Promnet. Ya, itu baru mau saya omongin tadi ya. Nah, isi form kehadiran untuk Promnet S1 maksimal ditunggu besok. Ya, Minggu 3 Mei 2026 pukul 24.00. Ya, teman-teman yang S1 dan diisi segera diisi. Terus ini tadi siapa? Hati-hati. Hasil record di-share juga Pak ya. Yes, nanti di-share semua wis pokoknya. Oke. Mungkin untuk wisudanya aman ya teman-teman ya. Jadi nanti akan kita share. Kalau misalnya mau bertanya lagi bisa silahkan bertanya lagi nanti ya, di grup juga boleh. Nanti kita sampaikan. Karena sudah ada yang bertanya, sudah ada yang tanya tentang prom night dan juga networking. Jadi saya akan jelaskan prom night dulu. Nanti networking akan saya serahkan untuk Pak Rifki. Jadi sudah diingatkan juga di chat teman-teman. Ini khusus yang prom night itu untuk S1. Jadi teman-teman yang prom night untuk mengisi formnya ya, di sini bisa dilihat formnya, bisa mungkin di screenshot lalu diambil ya tulisannya, jadi bisa dibuka, dimasukkan. Jadi ditunggu paling lambat itu besok, karena ini menentukan teman-teman daftar atau enggak. Kalau nggak daftar, kasihan kita beli makannya mubazir, takut kebanyakan gitu ya. Jadi sebisa mungkin mendaftar untuk hadir, siapa yang bisa hadir, siapa yang tidak. Karena nanti di Promnet juga akan mendapatkan toga. Jadi nanti di sini saya ingatkan juga, jadi waktu Promnet nanti teman-teman, open gate-nya dimulai jam 17 WIB atau jam 5 itu sampai jam 6 sore. Nah, acara akan dimulai berlangsung dari sambutannya Bu Rektor di jam 6. Lalu teman-teman diharapkan membawa tote bag masing-masing untuk toganya dibawa. Maksudnya apa? Supaya nggak keteteran, atau kalian mau bawa tas pun nggak apa-apa sebenarnya. Ya, intinya ada sesuatu yang bisa teman-teman bawa untuk menaruh toga. Ya, karena toganya itu cuma satu, tadi sudah dijelaskan Pak Ditya. Kalau sampai hilang itu tidak ada penggantinya. Jadi usahakan tidak hilang di prom night, karena diberikan saat prom night. Lalu ingat, toga itu adalah tanggung jawab masing-masing. Ya, jadi boleh nitip juga, tapi jangan sampai hilang. Nah, undangan juga ya, tadi juga tanggung jawab masing-masing. Nah, ya, undangan juga hilang, ya, toga undangan. Kalau hilang berarti ya harus beli lagi. Nah, jadi dicetak baik-baik. Ya, undangan bisa beli lagi, toga nggak bisa beli lagi. Ingat itu ya. Oke. Karena pasti buat ya minimal 1 bulan lagi. Kecuali kalian mau ikut wisuda di
31. Ya. Itu untuk prom night. Jadi usahakan hari ini malam ini ya teman-teman langsung diisi biar kita tahu berapa yang hadir, biar kita bisa atur makanannya supaya tidak mubazir lah. Seperti itu ya. Lalu ini ada surat edarannya juga seharusnya sudah ada ya. Jadi ada temanya, tematiknya the future you. Jadi 10 tahun ke depan. Jadi nanti teman-teman bisa cosplay jadi apa. Di sini ada dokter ya. Jadi tidak ada jurusan dokter di Asia tapi mau jadi dokter boleh ya. Silakan. Yang mau cosplay jadi dokter silakan 10 tahun kemudian mau jadi apa itu bisa teman-teman bisa bercosplay gitu untuk di tanggal 9 Mei-nya. Oke. Toga perlengkapan dikembalikan kemana? Dipakai, dibawa pulang, disimpan, tidak usah dikembalikan. Oh, jadi mungkin saya tambah ini Pak Sian dari yang tanya Ya, ini. Jadi teman-teman ya, toga itu diberikan menjadi hak milik kalian ya, menjadi hak milik teman-teman. Jadi toga itu tidak perlu dikembalikan ya. Jadi toga itu setelah diberikan saat promenade atau networking night, toga itu menjadi hak milik kalian. Jadi tidak perlu dikembalikan lagi ke kampus. Terus ada lagi ya, tanya, kalau promenade pendamping boleh ikut nggak ya? Promenade itu kami khususkan untuk wisudawan. Jadi mungkin untuk pendamping sebelumnya mohon maaf untuk pendamping tidak bisa ikut ke dalam promenade. Gitu ya. ya. Jadi untuk promnya itu teman-teman hanya fokus kepada ini acara yang diberikan sebenarnya dari Bu Rektor. Inginnya promnya itu kebersamaan terakhir kita ya wisudawan para sarjana sebelum akhirnya semuanya sarjana lulus lah anggapannya di wisuda. Jadi memang tujuannya semuanya untuk wisudawannya. Ya, jadi eratnya lah ya, keeratannya. Jadi seperti itu ya. Lalu saran saya untuk ini ada MJ Mei itu ya, untuk toganya saran saya kalau bisa di figura, ditempel di tembok itu sebagai kenang-kenangan gitu ya. Karena itu untuk milik teman-teman masing-masing. Mungkin itu dari Promnet. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada dari Prom Night, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya serahkan untuk networking untuk Pak Rifki. Baik, terima kasih Pak Sean atas waktunya. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya juga ucapan selamat kepada Bapak Ibu semua akhirnya akan dinyatakan lulus kuliah dan menerima ijazah masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang diinfokan oleh Pak Sean, saya mewakili dari S2. Jadi informasi berikutnya ini itu hanya terkhusus ila mahasiswa S2. Untuk yang S1 standby dulu gitu ya. Jadi Bapak Ibu, konsep malam sudah kita itu yang namanya networking net memang berbeda kali ini dengan S1. Kita akan tetap di tanggal 15, wisuda dari tanggal 16. Jadi berbeda dengan di S1 tanggal 9, kita di tanggal 15. Nah, acaranya Bapak Ibu seperti yang kami berikan di surat edaran atau flyer itu dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kami pun masih mengusahakan untuk bisa berakhir lebih cepat gitu ya. Jam 3 sore itu Bapak Ibu harus diminta untuk berkumpul dulu di kampus. Nanti selanjutnya setelah di kampus itu ada tanda tangan tesis. Jadi ada aktivitas penting Bapak Ibu networking night ini. Ada 2 aktivitas penting yang perlu Bapak Ibu penuhi ya. Yang pertama adalah penandatangan tesis yang dilakukan di kampus ketika jam 3 sore ke atas. Nanti berikutnya setelah itu di jam 4:30 itu akan bergeser bareng-bareng naik kendaraan yang sudah kami siapkan menuju lokasi Hotel Savana. Ini bukan Hotel Ijen Suite ya yang akan dipakai sudah, tapi beda lagi Bapak Ibu. Nah di sana akan dibagikan toga Bapak Ibu semua gitu. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu bisa ikut semua acara networking night ini karena ada 2 hal penting tersebut, gitu ya.
Tapi di satu sisi yang lain, kami pun juga menyadari Bapak Ibu banyak hal yang membuat Bapak Ibu mungkin terkendala, tidak bisa hadir tepat waktu, mungkin telat, atau mungkin bahkan tidak bisa. Kami menyadari itu, tapi eh, sekali lagi kami berharap untuk bisa diusahakan ya. Nanti kalaupun memang tidak bisa, silakan bisa menghubungi admin akademik atau admin keuangan Mbak Mela atau Mbak Fafa gitu ya. Terus apalagi ini ya konsep networking night nanti bukan semacam apa ya open lecture yang biasa Bapak Ibu ikuti, cuma konsepnya ramah tamah. Kita having fun, kita ngobrol bareng, namanya aja networking night Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah bikin jejaring. Harapannya nanti eh, hubungan yang sudah terjalin selama kuliah itu bisa menjadi lebih besar, kumpul dengan teman-teman yang lain dan bisa lanjut seterusnya gitu. Jadi itu sekedar apa ya reminder dari kami Prodi. Kami sangat berharap Bapak Ibu ada satu hal yang mungkin Bapak Ibu kalau sangat rugi tidak bisa ikut networking night nanti, karena di belakang hotel tersebut ada bakso legendaris yang terkenal di Kota Malang Bapak Ibu. Namanya bakso presiden. Konon katanya semua presiden yang ingin menjadi presiden makan di situ dulu. Makan di situ dulu. Nanti Bapak Ibu tinggal bukti ini. Coba ke sana Pak Bu. Nanti kalau makan di sana sekian tahun berikutnya apakah jadi presiden? Nah, kita buktikan itu semua ya. Itu. Ya, sekarang itu Bapak Ibu saya maaf sebentar. Jadi networking night akan dimulai jam 3 sore, bermula di kampus, tanda tangan tesis, lalu bergerak menuju hotel, dan tidak kembali ke kampus lagi Bapak Ibu. Jadi selesai di hotel tersebut, Bapak Ibu bisa menyebar atau punya aktivitas lain. Jadi memang kami usahakan selesai di jam 8:30. Harapannya Bapak Ibu kalau mau ada agenda berikutnya, masih ada waktu yang bisa dimanfaatkan di malam tersebut sebelum besoknya ada prosesi wisuda. Itu sih. Karena waktu pun juga sudah cukup malam, Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan untuk acara networking net boleh pasangan. Maksudnya mengundang ya Pak, boleh. Nanti bisa menghubungi admin ya Pak Wagianto. Bisa langsung japri ke adminnya, ke Mbak Mela. Tadi terkait beberapa pertanyaan pun saya coba membantu menjawab, terutama untuk Bu siapa tadi ya? Pak Christian sudah jelas dijawab oleh panitia wisuda, ketuanya Pak ASEAN ya Bu Eka ya. Bisa diambil jam berapa? Karena networking net-nya dimulai jam 3 Bu dan berakhir jam 8, ya di sekitaran itu. Itu ya Bu ya. Jadi mohon menyesuaikan. Tapi kalaupun memang ada beberapa hal yang di luar kendali yang menyebabkan Ibu tidak bisa tepat waktu datang, silakan menghubungi panitia. Networking night dalam hal ini tentu saja akhirnya semua pihak di S2 terutama adminnya gitu. Baik, saya kira itu dress code networking-nya apa. Untuk dress code akan kami informasikan di grup Bapak Ibu. Nanti kita rencananya meminta akan ada seragam khusus ya, tapi nanti detailnya akan disusulkan. Pak Rifki, untuk menandatangani tesis apakah boleh langsung ke Hotel Savana karena kemungkinan saya tidak bisa tepat waktu datang. Monggo Bu, kalau memang kondisinya seperti itu bisa menghubungi admin ya untuk kita sesuaikan ya. Kami sangat menyadari karena teman-teman S2 ini banyak banget dari yang luar kota dan bahkan luar Jawa. Ada kendala yang di luar kendali kita yang memungkinkan itu tidak bisa memenuhi jadwal. Sama-sama Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu, semoga jelas. Kita akan segera ketemu di networking night tanggal 15, bukan tanggal 9, tapi tanggal 15, yang 9 khusus untuk S1 ya Bapak Ibu. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Sean. Terima kasih Pak Sean. Ya, baik, terima kasih Pak Rifki. Jadi teman-teman wisudawan gitu ya, roadmap kita. Jadi jangan salah ya. Jadi nanti untuk yang S1 itu tanggal 9 Mei untuk promlegnya.
yang networking naik S2 itu di tanggal 15 ya. Baru nanti wisudanya barengan sama-sama ya di tanggal 16 Mei. Seperti itu ya, nanti untuk kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa tanya aja di misalnya di apa di grup wisuda, yang pasti rekaman, PPT dan juga mungkin surat edaran akan saya kirim lagi. Ya begitu aja Bapak Ibu, karena sudah larut malam ya, mungkin sudah weekend waktunya istirahat bertemu keluarga dan lain-lain. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin masih ada pertanyaan bisa jawab. Yang penting komunikasi ya, tidak terlepas. Ya mungkin setelah wisuda lulus ada working night, ada prom night. Yang pasti networkingnya selalu ada dan selalu satu ikatan ya, sama-sama Asia kita. Ya seperti itu mungkin dari saya mewakili dari panitia wisuda kali ini saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga menjadi hari yang bahagia untuk kita ini saat-saat yang indah ya setelah sekian lama. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam Mas, terima kasih banyak. Terima kasih. Mbak. Terima kasih Terima Mas, kasih. Bapak Ibu Terima semuanya. kasih Selamat malam. semuanya. Halo, lanjut. Udah, meeting. Thank you semuanya.